Oke, dengan saya Ika Ratna Dewi. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di Batam Center, tepatnya di Hotel 01. Tentu di Hotel 01 ini sangat unik pemirsa, dan saya akan bertanya langsung dengan salah satu tokoh yang tidak asing lagi dengan Bang Rosano. Tentunya Bang Rosano ini adalah seorang kontrol sosial yang memang sudah dikenal kritisnya. Nah, saya sebelum bertanya langsung dengan Bang Rosano nih pemirsa, saya akan sedikit membacakan cuplikan tentang pidato Pak Wali Kota ex officio Kepala BB Batam. Oke pemirsa, di rekamannya ya, suara Wali Kota ex officio Kepala BB Batam yang sudah tayang di Terdepan TV ya. Dek, tolong tak usah direkam. Kalau tak, kamu keluar saja. Nanti rekam ya. Nanti rekaman dikirim sepotong-potong, tapi jadi bahan fitnah ke saya. Tapi kalau kamu tetap mengirim semua, tidaklah masalah. Tidak ada masalah. Tapi nanti kamu kirim sepotong saja, ribut di medsos itu. Orang tidak tahu cerita, dianggap benar itu. Saya ngomong apanya terbuka deh. Tapi kalau Anda mau rekam kirim seutuhnya, tak ada yang baca juga. Ngapain setengah jam membaca pidatonya Kepala BB Batam? Ya, nanti kalau mau wawancara saya akan ngomong apa yang saya. Nah pemirsa, itu tadi cuplikan dari rekaman Pak Rudi selaku Wali Kota dan Kepala Ex Officio BB Batam. Untuk itu saya mau minta tanggapan dengan Bang Rosano. Jangan kemana-mana pemirsa, masih di Terdepan TV. Saya Ika Ratna Dewi, pamit undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam. Jadi begini, apa sesuai yang saya dengar dari percakapan Rudi, rekaman yang saya lihat berulang-ulang tentang dunia pers ini pelanggaran berat. Artinya di Undang-Undang Pers itu jelas dikatakan bahwa menghalang-halangi kinerja wartawan adalah pidana ancamannya 2 tahun, denda bahkan sampai 500 juta. Nah, saya melihat apa yang dilakukan dan baru mengusir wartawan itu adalah suatu penghinaan kepada seluruh kaum jurnalis, awak media. Nah, ini yang kita wanti-wanti sebagai kepala, sebagai wali kota, beliau nggak boleh ngomong begitu, apalagi disampaikan di depan publik itu ada di BB Batam dalam penyampaian sosialisasi tentang perkah. Jadi masyarakat harus tahu, nggak boleh dong buat media diusir. Saya sebagai pemilik media juga dan juga sebagai LSM di Batam, saya menolak tindakan Rudi ini sudah salah besar. Artinya nanti kita akan ambil tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Jangan mengusir awak media, itu sudah sesuatu pelanggaran yang. Saya kira wali kota kan harus mengikut bersama, apalagi kan aturan-aturan itu setiap saat berubah dan belum ada satu kepala BP Batam pun yang mengusir media, baru kali ini saja. Jadi ini sudah sangat merusak nama BP Batam. Nah, kita melihat kepala BP Batam yang terdahulu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru media itu dirangkul, bukan dipukul atau diusir. Ini suatu penghinaan menurut saya sebagai pemilik media, juga sebagai civil society. Saya tidak terima ada seorang media diusir begitu saja dalam ruangan. Nah, teman-teman media juga yang hadir di situ kan diundang oleh BB Batam, bukan cuma datang mencomot begitu. Nah, kita, masyarakat kita sekarang ini perlu informasi yang cepat, apalagi dengan melalui video tayangan langsung, bukan melalui bacaan. Itu lebih cepat masyarakat menerima. Nah, apa yang disampaikan oleh wali kota itu saya kira pelanggaran hukum. Jadi secepatnya kita dari teman-teman media semua ya harus bersatu, jangan tidak bersatu dong. Apalagi yang dihajar ini kan media, diusir dari dalam bukan satu media. Itu artinya siapa yang merekam silahkan keluar. Kata-kata itu yang tidak boleh keluar dari seorang mulut public figur, apalagi seorang wali kota Batam kan. Itu saya kira harus dilawan, tidak bisa dibiarin seperti itu.
salah dong, masa media wajar kalau media memotong-potong publikasi, karena itu nggak dilarang dalam media juga. Karena ketika ada kesepahaman itu kan ada hak jawab dari undang-undang pers itu sendiri. Kemudian pers yang sudah terverifikasi artinya sudah profesional. Apapun nanti gambar-gambar atau video yang dipotong terus disambung nanti ditayangkan. Ya, kalau misalkan yang bersangkutan, contoh si Rudi keberatan dengan video tayangan, itu punya hak jawab. Nah, dan itu harus dilakukan. Itu aturan yang bermain, nggak boleh media itu langsung kamu nggak boleh potong-potong, kamu nggak boleh ini. Anda itu siapa? Siapa Anda larang-larang media? Media itu bekerja sesuai undang-undang pers, ada jelas, tidak boleh dihalangi. Nah, apa sih yang ditakutkan oleh wali kota Batam? Sebetulnya wali kota kalau benar-benar dia pemimpin, apa yang ditakutkan? Tidak perlu yang ditakutkan, karena Batam itu sudah terkenal di mana-mana. Dan tinggal sistem jaringan yang dibangun oleh sang pemimpin itu seperti apa. Gak boleh seorang pemimpin itu memukul lawannya, media dilawan, orang yang mengkritisi dilawan. Itu bukan tipikal pemimpin. Pemimpin yang baik itu lawan dirangkul, itu seperti itu. Kalau tipikal yang kita lihat sekarang ini, apa ini karakter wali kota atau karakter Pak Rudi sendiri, ya berpengaruh dong, karena itu ditampilkan ke publik ya. Jadi publik semua udah tahu itu karakter pemimpin apa, seperti itu mengusir-usir orang, nggak boleh. Apalagi media diundang, ada kerjasama. Dan juga saya lihat ini tipikalnya wali kota kita ini, kalau sudah bisa merangkul media dengan berupa misalkan contoh ya, misalkan saya ada kasih bantuan, jadi mudah ditiru, nggak bisa. Silakan bantuan itu dikasih kalau memang itu ada dana sosial untuk membantu para media, baik dari iklan, dari tayangan berita, silakan. Karena itu bukan uang pribadi dia, itu juga uang dari rakyat untuk rakyat. Jadi nggak boleh media itu dikat, itu kita nggak sependapat. Dan satu, pers itu tidak boleh dihentikan ketika mereka bekerja. Ingat di pasal 4 ayat 2 sama ayat 3 Undang-Undang Pers itu sendiri dikatakan menghalang-halangi kinerja pers, insan pers itu pidana loh 2 tahun. Nggak main-main, pidana murni itu 2 tahun. Dan dendanya 500 juta. Nah, kalau saya melihat kejadian kemarin itu, tapi itu nanti setelah kita lihat ketika nanti kita laporkan ke yang berhak, yang berwenang nanti, itu jelas kena. Rudi seorang wali kota itu pasti kena. Kemudian saya boleh tambahkan sedikit. Nah, sejauh ini kenapa saya tidak mau berbicara tentang Rudi itu sebagai kepala BP Batam? Pertama, pengangkatan seorang wali kota Batam menjadi kepala BP Batam ex officio itu mengacu kepada PP 62 tahun 2019. Nah, beberapa pasal, salah satunya contoh di pasal 2A ayat 1 itu berbunyi jabatan kepala BP Batam ex officio itu mengacu kepada jabatan wali kota Batam sesuai peraturan daerah, peraturan pemerintah daerah. Minimal masa tugasnya, masa kerjanya 5 tahun. Minimal artinya nggak bisa surut. Nah, sementara wali kota sekarang kita ini cuma 1 tahun lebih berapa bulan. Tidak boleh surut, kecuali dia bilang maksimal 5 tahun itu boleh berlaku surut. Tapi di situ dikatakan dalam PP itu tersebut itu minimal 5 tahun. Jadi di bawah 5 tahun wali kota tidak boleh menjabat kepala BP. Sampai sekarang makanya saya nggak mengatakan beliau itu kepala BP, bukan. Itu analisa hukum saya, dia bukan kepala BP. Saran saya kepada teman-teman media atau pemilik media, karena saya juga adalah pemilik media online, saya minta untuk mulailah bersatu, harus bekerja sama dengan teman-teman, jaga silaturahmi, jaga kekuatan teman-teman pers. Kenapa? Karena di suatu saat nanti pers ini akan dikesampingkan dengan sesuatu yang kita bisa lihat sekarang terjadi. Untuk itu teman-teman pers semangat, karena hidup ini perlu perjuangan. Memang banyak rintangan, tapi rintangan itu kalau kita tidak bersatu itu akan berat buat kita sendiri. Tapi mulailah kita bersatu mendukung. Contoh seperti apa yang dialami teman rekan kita ini sebagai dari media TV terdepan,
itu suatu penghinaan. Jadi saya merasa pertama saya lihat video tayangan itu, rekaman baca media, saya terharu. Sebagai pemilik media saya nggak terima perlakuan seorang pemimpin seperti itu. Dan teman-teman media juga harus bersatu dong, jangan ditinggalin temannya itu. Oke, mari kita bersatu untuk kejayaan media, lawan semua penindasan.